Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngupas dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya dengan Dea di Ngupas, Mudoroso Pajak Saking Telatah Sukawati, bersama podcastnya KP2 KP Sragen. Kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada teman saya, sudah ada rekan kerja saya, ada Mbak Ulia di samping saya. Halo Mbak Ulia. Halo Mbak Dea. Selamat datang di Ngupas, Mbak. Terima kasih. Iya, ini udah kedua kalinya ya Mbak Ulia menemani saya di sini ya Mbak. Iya. Betul. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Mbak. Mbak Dea gimana? Alhamdulillah kabarnya? baik juga Mbak. Alhamdulillah. Udah semangat nih ya untuk Iya. menemani ya, sobat Ngupas dimanapun berada ya Mbak. Betul. Belajar bareng lagi ya Mbak Oke, ya. iya betul Mbak, belajar bareng lagi. Kali ini kita akan bahas tentang apa nih Mbak? Tentang faktur pajak Mbak. Faktur pajak ya Mbak ya. Betul. Pasti banyak menjadi pertanyaan nih oleh sobat Ngupas semuanya ya Mbak ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang peraturan ya Mbak ya, tentang faktur pajak ya. Betul. Kan Iya. akhir-akhir ini banyak yang membahas mengenai pertikat PJ tahun 2022 Mbak mengenai faktur pajak. Kemudian beberapa bulan kemudian muncul lagi per 11 PJ tahun 2022 dan itu perubahan per 3 tahun 2022. Nah, tapi kali ini kita bahasnya yang secara umum dulu aja ya Mbak ya. Baik, Kita bahas Mbak. mengenai faktur pajak secara umum yang mungkin banyak Masih menjadi pertanyaan, masih banyak wajib pajak yang konsultasi ke kita. betul iya. Boleh langsung dijelaskan Mbak, faktur pajak itu apa Mbak? Oke, faktur pajak. Iya. Biasanya kalau kita dengar faktur itu kayak invoice ya Mbak ya. Oke, iya, Nah, tapi benar. faktur pajak ini adalah bukti pungutan PPN yang dikeluarkan oleh PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi yang mengeluarkan itu PKP aja. Betul, pengusaha kena pajak Kena Mbak. pajak. Nah, pengusaha kena pajak sendiri ini tidak semua pengusaha harus PKP. Oke, bagaimana definisi PKP itu gimana sih Mbak? Betul. PKP itu adalah kan pengusaha kena pajak ya Mbak. Iya, betul. Itu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN. Kan tidak semua pengusaha PKP. Iya. Nah, tapi ada juga yang boleh mengajukan PKP. Oh, jadi Kalau syaratnya sih iya, Mbak, syaratnya yang wajib PKP adalah pengusaha baik itu orang pribadi atau badan yang omsetnya mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Nah, kalau ternyata belum nyampe segitu, misal belum nyampe tuh Mbak. iya tetap boleh mengajukan kalau menghendaki jadi PKP. Bisa ya Mbak ya, Bisa. memilih untuk dikukuhkan sebagai Betul. PKP gitu bisa ya Mbak. Bisa ya? mengajukan pengukuhan PKP ke KPP terdaftar Mbak. Oke, baik Mbak. Kemudian nih Mbak, kalau misal faktur pajak itu kan berarti tadi diterbitkan oleh PKP ya Mbak ya. Betul. Misal nih ada instansi pemerintah itu transaksi dengan CV atau PT yang belum PKP, apa itu bisa menerbitkan faktur pajak Mbak? Oke, ini banyak kasus ya Mbak Iya, ya. Sepertinya betul. kemarin pada langsung nyari CRT, pada langsung Iya. ngajukan PKP ya. Nah, gini Mbak, selain PKP itu tidak boleh mengeluarkan faktur. Kan faktur hanya dikeluarkan oleh PKP ya. Iya. Nah, kasusnya kalau instansi pemerintah tekanan dengan CV yang belum PKP, sebenarnya sih nggak boleh ya. Maksudnya sebenarnya instansi pemerintah itu disarankan seharusnya bertransaksi dengan rekanan yang sudah ber-PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi cari rekanan yang Betul. PKP ya Mbak Ya, tapi kalau CV tersebut pengen tetap transaksi dengan instansi pemerintah, ya mau nggak mau CV-nya harus mengajukan pengukuhan PKP meskipun belum mencapai 4,8 miliar. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Betul. Nah, untuk kemudian untuk PKP menerbitkan faktur pajak ini apakah hanya transaksi dengan instansi pemerintah saja atau atas semua transaksinya nih Mbak? Soalnya kan kemarin-kemarin banyak nih wajib pajak yang konsultasi untuk cara buat faktur pajak gimana nih Mbak? Soalnya saya diminta sama rekanannya nih gitu. Iya,
Dan ini juga banyak kejadian, Oke, Mbak. gimana Mbak CV ceritanya sudah Mbak? PKP tapi Iya. mereka itu belum paham mengenai faktur pajak. Oke. Ini kapan harus saya buat? Mm-mm. Padahal tuh biasanya yang minta faktur pajak kan cuma instansi pemerintah atau Iya, bendahara ya. betul. Nah, kalau sudah PKP, baik itu transaksi dari dengan instansi pemerintah atau transaksi dengan lainnya, itu wajib memungut PPN dan mengeluarkan faktur pajak. Oke, jadi nggak cuma Gitu. sama instansi Enggak, pemerintah aja ya Mbak ya? enggak. Semuanya wajib mengeluarkan faktur pajak. Oke Mbak Ulia, jadi atas semua penyerahan baik itu barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dilakukan oleh PKP itu wajib dibuatkan fakturnya ya Mbak ya? Betul, Mbak Dia. Terus kapan Mbak? Eh, Pembuatan faktur itu kapan? Dibuatnya itu kapan Mbak fakturnya? Iya, tadi PKP itu wajib buat faktur ketika penyerahan BKP barang kena Oke, pajak ya. atau penyerahan jasa kena pajak atau ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud maupun ekspor JKP, jasa iya. kena pajak. Nah, kapan buatnya? Ini sebenarnya pada saat terutang, Mbak Dea. Oke, pada saat terutang tuh maksudnya Kapan gimana? gitu Iya, ya? kapan? Pada Iya. saat terutang kita wajib mengeluarkan faktur pajak itu mana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran, Mbak. Maksudnya gini, ada transaksi Iya. ternyata kontraknya itu bayarnya di akhir. Artinya kalau barang sudah dikirim saya Iya. baru bayar. Nah, berarti kan kasusnya penyerahan dulu ya, Iya, Mbak, baru pembayaran ya. Nah, waktu penyerahan barang itu PKP sudah wajib mengeluarkan faktur pajak. Oke, jadi sudah wajib ya Mbak ya? Betul. Cara penyerahan Atau pembayaran, mana yang lebih dulu? Oke Mbak. Jadi misal nih Mbak, kalau ada suatu transaksi, Ya, itu ada kontrak dengan ada DP-nya 15% nih, kemudian pembayarannya itu secara termin atau secara bertahap gitu ya Mbak iya. betul. Kemudian tapi kegiatan itu belum dilaksanakan pada saat DP itu, terus gimana Mbak perlakuannya? Oke. Tadi kan sudah saya sampaikan mengenai saat terutangnya kapan faktur pajak itu dibuat. Nah, faktur pajak itu dibuat mana yang lebih dulu ya Mbak? Iya, Kalau penyerahan sudah otomatis lah waktu penyerahan langsung kita buatkan faktur pajak senilai harga barang atau jasa tersebut. Tapi kalau pembayarnya melalui termin itu juga bisa faktur pajaknya juga sesuai dengan terminnya. Oke, Kalau misalkan tadi ada DP 15% di awal, nah itu juga sudah mulai dibuatkan faktur pajak ketika DP dibayarkan, Mbak. Jadi 15% kali tarif BPN-nya langsung dibuatkan faktur pada saat itu. Dan kemudian sisa pembayarannya sesuai dengan termin yang dibayarkan oleh pihak rekanan. Jadi gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak. Terus nih Mbak, misal kalau PKP nih transaksi dengan satu rekanan yang sama gitu ya, misal dalam sering transaksi itu apakah fakturnya juga harus dibuatkan satu-satu atau gimana gitu Mbak biar nggak ribet gitu? Oh iya, itu pilihan tergantung PKP ya Mbak ya. Iya. Dia mau milih buat faktur setiap transaksi atau juga bisa buat faktur gabungan namanya Mbak. Oke, faktur gabungan itu apa Mbak? Nah, faktur gabungan itu bisa dibuat ketika ada beberapa transaksi yang mana itu dalam satu kode. Oh, jadi satu kode faktur ya dan juga sama satu pembeli dalam satu masa tertentu. Misalnya nih, pada bulan Januari ada transaksi beberapa kali dengan CV A dan kodenya itu 01 semuanya. Lah itu kita nggak perlu buat faktur per masing-masing transaksi, boleh digabung, Mbak. Oke, jadi bisa digabung itu ya Mbak? Bisa. Ya? Kalau faktur gabungan itu terus buatnya pas kapan tuh Mbak? Oh kan iya. Beda-beda ya, misal tanggal 2 transaksi, Iya. terus nanti tanggal 5 transaksi, tanggal 7 transaksi lagi gitu. Itu gimana Mbak? Jadi gini Mbak, tadi kan ada faktur gabungan. Iya. Misal ada kasus banyak transaksi dalam satu bulan nih. Iya. Ada dari tanggal 1, tanggal 5, tanggal 11, tanggal 15. Nah, berikutnya nanti juga bakal banyak lah. Daripada saya nunggu sampai akhir bulan, saya cut off dulu sampai tanggal 15.
saya buatkan faktur gabungan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu juga boleh. Oke, bisa ya Mbak ya Bisa. kayak gitu ya. Gitu. Jadi enak juga ya Mbak ya ada Iya. faktur Tapi gabungan. harus dengan syarat tertentu tadi ya Mbak Iya, ya, tetap harus dengan satu. kode transaksi yang sama Betul. dan juga dengan NPWP yang sama Iya. ya. Sama Apalagi? satu masa yang Oh, satu sama. masa yang sama. Iya, Oke, Mbak. siap, Mbak. Dari tadi nih Mbak kita udah ngomongin tentang faktur. Iya. Terus kira-kira cara buatnya faktur ini gimana Mbak? Oke. Faktur pajak itu berbentuk elektronik Mbak. Oh iya. Jadi tidak seenaknya semua bisa buat faktur ya. Tadi yang bisa buat faktur kan hanya PKP. betul. PKP itu kalau udah dijadikan, maksudnya pengusaha kalau udah dibuka PKP, Ya. mereka dapat akun, Oh, kemudian ya. mereka bisa mengakses aplikasi e-faktur. Ya, ada aplikasinya ya Mbak ya. Betul, berarti lah ya? itu tadi di aplikasi e-faktur itu PKP bisa membuat faktur pajak. Oke, jadi melalui aplikasi e-faktur. Oke, baik Mbak. Nah, kemudian setelah buat di aplikasi e-faktur itu kelanjutannya gimana nih Mbak? Ya, di aplikasi e-faktur itu kita bisa masukkan pajak masukan dan juga bisa membuat yang namanya pajak keluaran ya Mbak. Iya. Kita bisa membuat tuh ada daftarnya. Tapi setelah buat itu tidak hanya selesai gitu, ada yang namanya harus diupload Mbak. Oh gitu, harus diupload ya Mbak? Betul, biar benar-benar jadi faktur. Oke. Nah, untuk pas upload, untuk yang peraturan terbaru ini, Iya. jangan sampai lupa diupload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Mbak. Oke, jadi diupload paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan tanggal 1 bulan Agustus, bulan 8 buat faktur. Iya. Jangan lupa nih kalau memang udah benar fakturnya, wajib diupload sebelum tanggal 15 September. Gitu. Nah, terus Mbak misalnya ada suatu kasus, kita udah upload fakturnya, terus bahkan udah sampai laporan, tapi ternyata ada yang salah gitu Mbak. Misal kode transaksinya atau ada suatu hal yang salah gitu Oh gimana iya, Mbak? nggak usah khawatir. Oke. Kalau misalkan memang ada kesalahan dalam pembuatan faktur pajak, PKP itu bisa melakukan yang namanya pembetulan atau penggantian dan juga melakukan pembatalan faktur pajak, Mbak. Jadi ada bisa pembetulan Betul. penggantian dan juga Pembatalan. Nah, itu bedanya apa nih Mbak juga pembetulan dan pembatalan Oh ini bedanya iya. apa? Nah, yang perlu kawan pajak perhatikan, ini dua hal yang beda ya. Iya. Pembetulan atau penggantian itu bisa dilakukan oleh PKP jika ada kesalahan penulisan. Misalnya, salah kode faktur. Oh iya, salah kode faktur. Iya, oh salah nulis jenis barang, salah nulis harga transaksi. Oh iya. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan atau penggantian dengan cara membuat faktur pajak pengganti namanya, Mbak. Itu namanya jadi faktur pajak pengganti. Iya. Nah, beda lagi sama pembatalan. Iya, gimana nih Mbak kalau pembatalan tuh Mbak? Iya, kalau pembatalan itu dilakukan ketika transaksi itu dibatalkan atau ternyata nggak jadi. Nggak jadi nih. Itu faktur pajak bisa dibatalkan atau kesalahan dalam pengisian NPWP pembeli. Jadi kalau salah NPWP itu bisa pembatalan iya, ya Mbak? nggak bisa diganti kalau salah NPWP Mbak, harus dibatalkan. Terus konsekuensinya apa nih Mbak kalau pembatalan atau penggantian gitu misal? Kalau itu sebenarnya asalkan masih dalam batas waktu nggak masalah sih Mbak. Oh iya. Tapi ya jangan lupa faktur pengganti itu tadi diupload paling lambat tanggal 15 sejak tanggal 15 bulan berikutnya sejak tanggal faktur pengganti dibuat. Oh, tadi misal nih Misal fakturnya dibuat bulan 8. Betul. Terus salah nih iya, salah kode transaksi ketahuannya di tanggal 19 September. Misalnya kan udah lebih tanggal 19 udah lebih dari tanggal 15 September. Betul. Nah, berarti bisa dilakukan penggantian. Nah, penggantiannya itu diupload paling lambat tanggal 15 Oktober. Oh, gitu. Gitu, Mbak. Nah, jangan lupa kalau ternyata faktur pajak normal atau yang normal itu udah dilaporkan, kita juga melakukan yang namanya SPT
pembetulan Oke, siap. gitu. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Tapi ya jangan terus tiap Terus dibatalkan. salah terus ya. Iya, iya, Mbak. Soalnya ada kasus juga Mbak, Iya. salah terus dan Mhm. melewati batas upload Iya. dan akhirnya kan salah masa ya Mbak. Mhm. Padahal transaksinya di bulan Juni, sedangkan lupa upload, Iya. masanya diubah ke bulan Agustus. Nah itu kan nanti bisa ada perbedaan saat berutang. Oh iya, gitu. betul. Terus kapan nih Mbak yang laporan SPT masa PPN itu kapan sih Mbak waktunya? Oh iya, jangan lupa. Ini juga banyak nih kawan pajak yang melupakan ya hal ini ya Mbak. Iya. Cuman buat faktur dikasih ke instansi pemerintah udah kelar. Nah, ada lagi kewajibannya yaitu laporan SPT masa PPN. Nah, ini wajib dilaporkan di web faktur paling lambat bukan tanggal ya, tapi paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi paling lambatnya laporan SPT masa PPN itu Iya. akhir bulan berikutnya. Betul Mbak Tia. Laporannya secara online ya Mbak Iya, ya? sudah mandiri secara online. Lewat website. Iya, website Mbak Tia. Gampang ya Mbak ya, jadi bisa diakses di rumah di mana aja Betul. gitu ya Mbak ya. Jadi itu tadi ya kita udah bahas mengenai apa itu faktur pajak, siapa itu pengusaha kena pajak, dan gimana cara menerbitkan faktur pajak, kapan laporan Betul. SPT masa PPN, seperti itu. Secara umumnya dulu Iya, ya Mbak ya. kita bahas secara umumnya. Nanti detailnya kita buat faktur pajak di e-faktur. Boleh. Terus gimana cara ada kendala-kendala kita Iya. bisa bahas di lain waktu Episode ya Mbak. berikutnya. Oke, bisa. Nanti Biar siap nanti menemani ketemu sama saya. saya lagi. Oke, nanti siap menemani saya lagi ya. Siap. Baik Sobat Ngupas, itu tadi pembahasan kita mengenai faktur pajak. Jadi Sobat Ngupas sekarang udah tahu ya tentang apa itu faktur pajak, terus siapa itu PKP, bagaimana cara buat faktur pajaknya, dan kapan laporan SPT masa PPN itu. Sobat Ngupas, sampai di sini pembahasan kita mengenai faktur pajak. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan Sobat Ngupas semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe podcast Ngupas di YouTube KP2 KP Terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.